P3K yang sekarang honor di sekolah negeri tentunya untuk dapat ikut seleksi P3K tahun 2023 tentunya harus benar-benar mempersiapkan. Yang pertama adalah bukti kalau dia benar-benar honor di instansi tersebut dengan SK tentunya ya. Inilah syarat mutlak honorer bisa mendaftar seleksi P3K untuk tahun 2023 ya. Tidak semua boleh ikut seleksi. Nah, kira-kira teman-teman honorer yang sekiranya tidak bisa ikut seleksi itu yang seperti apa? cpn.com untuk Kabupaten Bogor ini, para tenaga honorer atau non-ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya peluang menjadi ASN P3K. Namun, hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang bisa ikut mendaftar seleksi P3K untuk tahun 2023. Diketahui Pemkab Bogor mendapat jatah formasi P3K untuk tahun ini sebanyak 4.327 ya. Jadi sekalipun yang saya contohkan adalah Kabupaten Bogor, bahwasanya nanti untuk honorer yang tidak bisa mendaftar itu sebenarnya sama ya, mutlak ya, syarat sebagai honorer untuk bisa ikut seleksi itu mutlak sekali. Jadi di sini yang tidak bisa ikut tentunya nanti akan sama di daerah-daerah lain atau provinsi lain juga. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan menjelaskan, formasi P3K yang pendaftarannya dibuka September nanti untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya ya. Memang untuk tahun 2023 ini fokus untuk kesehatan dan guru dan juga teknis. Proses penerimaan P3K tahun ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui laman sscsn.bkn.go.id tentunya. Yang rencananya dimulai nanti tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Dari 4.327 formasi yang diberikan untuk Pemkab Bogor, ini didominasi formasi tenaga fungsional guru ya, mencapai lebih dari 3.000 formasi. Sementara sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Dan tenaga teknis sendiri untuk tahun ini sebenarnya ada reformulasi ya. Jadi banyak yang tadinya TL menjadi lolos ya. Ini diinformasikan sudah per tadi malam ya. Jadi teman-teman semua yang sudah ikut teknis yang dulu sempat tidak lulus tapi formasinya ada ya, silahkan di cross check saja. Kemudian Irwan menjelaskan pula beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pelamar P3K ya. Salah satunya mereka pegawai honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Nah, untuk honorer ini khusus ya, honorer. Nah, ini honorer kan ada 2 kategori ya, X kategori 2 dan honorer atau non-ASN ya, yang terdaftar atau yang mengabdi di instansi negara. Untuk honorer sendiri ini harus menyiapkan bukti honorernya ya, dan jika tidak ada dan tidak terbukti nanti tentunya tidak akan bisa ikut seleksi. Baik itu tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis ya, semuanya sama. Jadi ini dibuka untuk yang honor semua. Maka itu harus dibuktikan karena akan diverifikasi. Ingat, akan diverifikasi. Sedangkan persyaratan dokumen lainnya seperti ijazah, KTP bersifat normatif ya. Irwan menegaskan, jika mendapati calon pegawai memasukkan berkas persyaratan maka akan langsung diberhentikan ya. Misal, ada yang membuat ijazah palsu, SK palsu, meski sudah diangkat nantinya ketika ketahuan, maka nanti akan langsung diberhentikan saat itu juga. Sementara Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Bogor sendiri, Nurmadini Kusmardini ya maaf, menjelaskan bahwa tahun 2023 Pemkab Bogor mengangkat sebanyak 3.611 P3K
formasi 2022 ya. Untuk formasi 22 memang sudah diangkat sebanyak 3.000 ya, dan nanti juga akan ada 4.000 untuk tahun ini. Sesuai Kemenpan RB nomor 536 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, jumlah formasinya ada 3.611 P3K ya, maaf ujarnya. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 P3K. Pengangkatan P3K itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, 2022 sebanyak 1.691, dan 2023 sebanyak 3.611 orang. Kemudian pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebanyak 365 miliar untuk menggaji jumlah P3K yang totalnya mencapai 6.488 yang tersebar di beberapa perangkat daerah atau PD selama tahun 2023. Ya, jadi tadi sudah jelas bahwasanya untuk tenaga honorer, karena ini pengangkatan seleksi untuk tenaga honorer, maka tenaga honorer kalau ingin ikut seleksi tahun 2023 ini harus tentunya punya SK honor ya. Selain tidak punya SK honor berarti tidak bisa ikut mendaftar. Selain itu juga untuk P3K guru tentunya nanti akan terbagi menjadi beberapa tahapan ya, yaitu tahapan penempatan untuk prioritas 1 atau P1. Kemudian seleksi kesesuaian ini menggunakan CET untuk tahun 2023 ya. Ini untuk THK 2 dan guru honorer negeri, atau sering kita sebut dengan P2 dan P3. Kemudian untuk umum, ini untuk umum juga ada honor negeri ya. Honor negeri itu berarti teman-teman semua yang mengabdi di instansi negeri kurang dari 3 tahun ya. Tapi itu pun tentunya nanti harus dibuktikan dengan SK honor kalau yang dari negeri. Ingat, harus dibuktikan dengan SK honor. Berarti tanpa ada SK honor, yang instansi yang sekarang ada di instansi negeri ini tidak bisa ikut seleksi walaupun umum gitu ya. Kemudian lulusan PPG, kemudian guru honorer swasta. Kalau honorer swasta tentunya nanti SKGTY ya yang diperlukan, ataupun nanti tentunya surat keterangan izin ya dari yayasan. Nah ini teman-teman semua, jadi teman-teman semua yang sekarang honor di sekolah negeri tentunya untuk dapat ikut seleksi P3K tahun 2023 tentunya harus benar-benar mempersiapkan. Yang pertama adalah bukti kalau dia benar-benar honor di instansi tersebut dengan SK tentunya ya, dengan menunjukkan SK honornya itu. Kemudian untuk pendaftaran seleksi CSN tadi sudah saya sebutkan, nanti timeline-nya akan dimulai tanggal 17 ya, sampai dengan 6 Oktober ini yang terbaru ya teman-teman semua. Tentunya nanti baik itu P1, P2, P3 ataupun pelamar umum nanti tentunya harus membuat akun baru di sini ya. Nah, pelamar ini terdiri dari guru honorer, sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Dapodik ya. Kalau honorer ingat harus punya bukti kalau dia itu honor. Kemudian individu baru itu lulusan PPG prajabatan ya, yang sudah punya sertifikat tentunya. Kemudian guru honor K2 ya, atau kategori 2 yang tentunya datanya sudah ada di BKN ya. Semuanya nanti tanpa terkecuali harus mendaftar dulu di akun SSCASN tentunya. Gitu ya. Untuk jalan pelaksanaan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, ini coba sekedar mengingatkan saja. Nanti pengumumannya tanggal 16 sampai 30 sama ya, entah itu pegawai negeri, calon pegawai negeri ya, ataupun calon pegawai pemerintah dengan pilihan kerja atau P3K. Mulai dari pengumuman seleksi sama sampai nanti untuk yang negeri itu yang CPNS ya, penjadwalan SKD CPNS. Kalau yang P3K nanti penjadwalan seleksi kompetensi sama nanti tanggal 27 sampai 30 Oktober 2023 ya. Kemudian nanti juga akan ada formasi untuk SMA sederajat sampai dengan strata 3 ya, tidak hanya S1 saja. Jadi teman-teman yang mungkin cuma punya ijazah SMA ataupun sampai D3 ya, silahkan nanti persiapkan saja karena nanti akan ada formasi untuk pendidikan jenjang SMA sederajat dan sampai strata 3 ya. Kemudian nanti
simak saja nanti tanggal 17 sampai dengan 6 Oktober. Ada 596 instansi. Untuk P3K sendiri nanti ada 543.396 formasi. Untuk CPNS sendiri nanti ada 28.903 formasi. Dengan total untuk tahun 2023 ini ada 572.299 formasi. Tentunya nanti akan semuanya akan bisa mendaftar di akun SSC ASN. Silahkan dipersiapkan saja untuk berkas-berkasnya ya, untuk persyaratannya ya, baik yang bersifat khusus ataupun yang bersifat formal normatif ya. Oke, terima kasih, selamat siang.